Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi kita di mata pelajaran KDM ya, Kebutuhan Dasar Manusia. Oke, kita masuk ke bab selanjutnya, bab 4 ya. Kita lanjut dengan diet penyakit kronis. Berdasarkan Kemenkes RI, pada tahun 2018 didapatkan data bahwa banyak penyakit tidak menular yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013. Di antaranya ada penyakit kanker, kemudian penyakit ginjal kronis, hipertensi, DM, dan juga stroke. Di mana hipertensi ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan ya, dari 25,8% menjadi 34,1%. Nah, kemudian ini ada 10 peringkat teratas penyakit penyebab kematian per 100.000 menurut jenis kelamin di Indonesia pada tahun 2017. Untuk jenis kelamin laki-laki dan perempuan, peringkat pertamanya sama ya, yaitu stroke masih menjadi peringkat pertama penyebab kematian terbanyak. Kemudian penyakit jantung, di mana pembuluh jantung mengalami penyempitan, dan sebagainya ya. Silahkan kalian cermati masing-masing. Nah, untuk penanganan penyakit kronis ini, karena penyakit kronis ini berlangsung dalam waktu yang lama, maka juga membutuhkan pembiayaan yang cukup banyak. Nah, penyakit-penyakit kronis ini menjadi beban untuk BPJS Kesehatan di Indonesia. Nah, apa saja penyakit kronis yang banyak dialami oleh masyarakat Indonesia? Yaitu ada penyakit jantung sekitar 51,99%. Kemudian ada penyakit gagal ginjal, hepatitis, stroke, kanker, talasemia, leukemia, dan hemofilia. Nah, apa sih yang dimaksud dengan penyakit kronik itu? Jadi, penyakit kronik itu adalah penyakit dengan durasi yang panjang, yaitu terjadi secara menahun atau berlangsung lama dan progresivitasnya lambat. Nah, penyakit kronis ini dapat berlangsung lama dan sifatnya itu fatal, dihubungkan dengan terjadinya kerusakan atau penurunan fungsi fisik dan mental. Itu menurut Smeltzer dan Baer tahun 2013. Kemudian untuk pengobatannya juga dibutuhkan waktu yang panjang, bisa berbulan-bulan, bahkan ada diderita seumur hidup. Nah, penyakit-penyakit kronik itu contohnya tadi ada penyakit jantung, stroke, kanker, penyakit pernafasan kronik atau PPOK, dan diabetes mellitus. Penyakit kronis ini dapat berdampak pada fisik dan juga psikologis tentunya pada penderitanya. Nah, untuk perubahan secara fisiologis atau fisik yang terjadi itu meliputi terjadinya gangguan seksual akibat kerusakan organ, kemudian gangguan aktivitas yang mempengaruhi hubungan sosial. Jadi karena keterbatasan aktivitas, jadi bisa keterbatasan ringan, sedang, ataupun total, itu dapat mempengaruhi hubungan sosial penderita, baik dengan keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitar, serta dapat mempengaruhi peran dari seseorang tersebut yang menderita penyakit kronis. Misalnya tidak dapat bekerja karena ada keterbatasan fisik. Kemudian untuk dampak perubahan psikologisnya ini, manifestasinya dapat dilihat dari perilakunya. Biasanya pasien itu menjadi pasif,
kemudian menjadi ketergantungan, bersifat kekanak-kanakan, merasa tidak nyaman, bingung, dan sampai merasa bahwa dia yang paling menderita. Seperti itu ya. Penyakit kronis itu dapat bersifat progresif, menetap, dan kambuh. Progresif itu adalah penyakit ini semakin lama akan semakin parah. Misalnya pada penyakit pembekuan darah otak dan penyakit jantung. Kemudian penyakit kronis yang menetap. Jadi setelah individu terserang atau didiagnosa suatu penyakit, maka penyakit tersebut menetap pada individu tersebut. Misalnya pada penyakit stroke dan gagal ginjal ataupun pada penyakit diabetes mellitus. Kemudian penyakit kronis yang sifatnya itu kambuhan. Penyakit yang dapat hilang timbul sewaktu-waktu dengan kondisi yang sama atau berbeda. Misalnya pada penyakit kanker atau penyakit pernafasan kronik. Nah, pada penderita penyakit kronis ini sangat rentan ya mengalami gangguan nutrisi. Untuk mengetahui adanya gangguan nutrisi, tentu kita harus mengetahui dulu status gizi. Apa yang dimaksud dengan status gizi? Status gizi itu adalah ukuran mengenai kondisi tubuh seseorang yang dapat dilihat dari makanan yang dikonsumsi dan penggunaan zat-zat gizi di dalam tubuh. Status gizi yang digambarkan pada pasien penyakit kronis adalah status gizi kurang dan status gizi lebih. Jadi permasalahan gizi yang banyak dialami oleh penderita penyakit kronis itu adalah gizi kurang dan gizi lebih. Status gizi kurang atau yang lebih sering disebut undernutrition itu merupakan keadaan gizi seseorang di mana jumlah energi yang masuk itu lebih sedikit dari energi yang dikeluarkan. Kemudian status gizi lebih atau overnutrition itu merupakan keadaan gizi seseorang di mana jumlah energi yang masuk ke dalam tubuh lebih besar dari jumlah energi yang dikeluarkan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ofisa Fajrin 2015 tentang gambaran status gizi pasien yang menderita penyakit kronis PPOK, itu didapatkan bahwa dari 100% itu pasien yang mengalami overweight itu ada 18,6%. Mengalami obesitas sebanyak 9,3% dan underweight atau kurang gizi itu sebanyak 30,2%. Kemudian berdasarkan penelitian Anggraini tahun 2017 ini diketahui bahwa 63,3% pasien itu mengalami asupan energi dan protein yang kurang yang mempengaruhi status gizi. Nah, kalau berdasarkan penelitian Aris Diana dan kawan-kawan tahun 2018 itu diketahui bahwa responden itu memiliki IMT normal sebanyak 52 atau 54,7%, di mana sisanya itu 17,9% mengalami masalah gizi kurang yaitu kurus tingkat berat, 25,3% itu mengalami gizi kurang kurus tingkat ringan, dan 2,1% itu mengalami kegemukan tingkat ringan. Sebagian besar responden penyakit kronis menunjukkan hasil pemeriksaan biokimia itu tidak normal atau abnormal sebanyak 100%. Jadi berdasarkan pemeriksaan darah itu diketahui bahwa kadar hemoglobin, hematokrit, dan elektrolitnya itu mengalami ketidaknormalan. Kemudian sebagian besar responden itu menunjukkan bahwa mereka itu 93,7% beresiko mengalami malnutrisi. Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi itu mendefinisikan diet
sebagai pengaturan pola dan konsumsi makanan serta minuman yang dilarang, dibatasi jumlahnya, dimodifikasi atau diperolehkan dengan jumlah tertentu untuk tujuan terapi penyakit yang diderita, tujuan kesehatan, atau untuk menurunkan berat badan. Diet ini ada banyak macamnya ya. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada diet energi tinggi, protein tinggi, atau biasa disebut ETPT. Itu adalah diet yang mengandung energi dan protein di atas kebutuhan normal. Diet ini diberikan dalam bentuk makanan biasa ditambah bahan makanan sumber protein tinggi seperti susu, telur, dan daging atau dalam bentuk minuman enteral energi tinggi, protein tinggi. Diet ini diberikan bila pasien telah mempunyai cukup nafsu makan dan dapat menerima makanan lengkap. Tujuan diet ETPT ini adalah untuk memenuhi kebutuhan energi dan protein yang meningkat untuk mencegah dan mengurangi kerusakan jaringan tubuh dan menambah berat badan hingga mencapai berat badan normal. Untuk syarat dietnya yang pertama adalah energinya tinggi, yaitu sekitar 40-45 kilokalori per kilogram berat badan, kemudian protein itu 2-2,5 gram per kilogram berat badan, lemak cukup yaitu 10-25% dari kebutuhan energi total, dan karbohidrat cukup yaitu sisa dari kebutuhan energi total. Nah, karbohidrat itu misalnya nanti dihitung dulu jumlah energinya itu berapa. Misalnya 40 dikalikan, misalnya berat badannya 50, berarti 40 dikalikan 50 itu berapa kilokalori. Kemudian nanti dihitung dulu proteinnya berapa kilokalori, lemaknya berapa kilokalori, kemudian kebutuhan karbohidratnya itu baru total energinya tadi dalam kilokalori dikurangi kebutuhan protein dan kebutuhan lemak. Kemudian untuk diet ini harus cukup vitamin dan mineral sesuai dengan kebutuhan normal. Dan diusahakan makanan ini diberikan dalam bentuk yang mudah dicerna. Macam diet dan indikasi pemberian. Jadi diet ini diberikan untuk pasien yang mengalami CAP atau kurang energi protein, kemudian sebelum dan setelah dilakukan operasi tertentu, kemudian mengalami multitrauma, dan pasien-pasien yang mendapatkan tindakan radioterapi dan kemoterapi. Kemudian untuk pasien yang mengalami luka bakar berat dan baru sembuh dari penyakit dengan panas yang tinggi, karena ketika seseorang itu mengalami suhu badan yang tinggi itu akan terjadi metabolisme yang tinggi pula, sehingga energi yang dibutuhkan atau dibakar itu cukup banyak. Kemudian yang keempat adalah pasien dengan hipertiroid, hamil, postpartum di mana kebutuhan energi dan proteinnya itu mengalami peningkatan. Yang kedua ada diet energi rendah. Diet energi rendah ini adalah diet yang kandungan energinya itu di bawah kebutuhan normal dengan vitamin dan mineral yang cukup serta banyak mengandung serat yang bermanfaat dalam proses penurunan berat badan. Diet ini untuk membatasi makanan padat energi seperti kue-kue yang banyak mengandung karbohidrat sederhana dan lemak serta goreng-gorengan. Tujuannya adalah untuk mencapai dan mempertahankan status gizi sesuai dengan umur, gender, dan juga kebutuhan fisik. Untuk mencapai IMT normal yaitu 18,5 sampai 25 dan mengurangi asupan energi sehingga tercapai penurunan berat badan sebanyak 1 kg per minggu, dan pastikan bahwa yang berkurang itu adalah sel lemaknya dengan mengukur tebal lemak di lipatan kulit dan lingkar pinggang. Oke ya, jadi diet energi rendah ini ditujukan untuk menurunkan berat badan ya. Kemudian untuk syarat dietnya yang pertama, energinya itu rendah, ditujukan untuk menurunkan berat badan
di mana pengurangan ini dilakukan secara bertahap ya, dengan mempertimbangkan kebiasaan makan dari segi kualitas maupun kuantitas. Untuk menurunkan berat badan sebanyak 1 kilo per minggu, asupan energi ini dikurangi sebanyak 500 sampai 1000 kilokalori per hari dari kebutuhan normal. Proteinnya itu sedikit lebih tinggi, sekitar 15-20% dari kebutuhan energi total. Kemudian lemaknya itu sebanyak 20,25% dari energi total, dan diusahakan sumber lemak dari makanan yang mengandung lemak tidak jenuh. Kemudian karbohidrat sedikit lebih rendah, sekitar 55-65% ya dari kebutuhan energi total. Dan gunakan lebih banyak sumber karbohidrat kompleks untuk memberi rasa kenyang dan mencegah konstipasi. Bisa juga mengganti gula sederhana dengan gula buatan. Vitamin dan mineral cukup, kemudian waktu konsumsinya itu harus dibuat jadwal. 3 makan utama dan 2-3 makan selingan. Kemudian cairannya cukup, yaitu 8-10 gelas per hari. Oke, lanjut ke diet ketiga, yaitu adalah diet garam rendah. Diet garam rendah ini tujuannya yaitu untuk membatasi konsumsi garam ya. Jadi mengurangi konsumsi garam pada pasien-pasien dengan penyakit tertentu, misalnya pasien dengan sirosis hati, penyakit ginjal, dekompensatio cordis, toksemia pada kehamilan, dan hipertensi, di mana penyakit-penyakit tersebut memiliki manifestasi klinis atau gejala, yaitu edema atau asites atau hipertensi, sehingga asupan garamnya ini perlu dilakukan pembatasan. Karena natrium yang berlebihan itu di dalam tubuh dapat menyebabkan gangguan ketidakseimbangan cairan. Nah, untuk tujuan dietnya itu adalah untuk membantu menghilangkan retensi garam, penumpukan garam, dan juga air dalam jaringan tubuh, dan menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi. Syarat dietnya yang pertama cukup energi, protein, mineral, dan vitamin. Bentuk makanan sesuai dengan keadaan penyakitnya. Kemudian jumlah natrium juga disesuaikan dengan berat tidaknya, retensi garam atau air, dan juga hipertensi. Yang keempat ini ada diet serat tinggi. Jadi pada penyusunan diet serat tinggi ini, maka pasien itu dibuatkan menu makan yang mengandung jumlah serat lebih banyak. Nah, serat sendiri itu ada 2 golongan, yaitu ada serat yang larut dalam air dan serat yang tidak larut dalam air. Serat yang tidak larut dalam air itu contohnya adalah selulosa, hemiselulosa, dan lignin yang banyak terdapat pada bedak beras, pada gandum, sayuran, dan buah-buahan. Kemudian serat golongan ini dapat melancarkan defekasi sehingga mencegah konstipasi, terjadinya hemoroid, dan divertikulosis. Kemudian yang kedua adalah serat yang larut dalam air. Contohnya itu ada paktin, gum, dan mukilase yang banyak terdapat dalam havermut, kemudian kacang-kacangan, sayur, dan buah-buahan. Serat golongan ini itu dapat mengikat asam empedu sehingga dapat menurunkan absorpsi lemak dan kolesterol darah, sehingga menurunkan resiko mencegah atau meringankan penyakit jantung koroner dan dyslipidemia. Jadi diet ini ditunjukkan untuk pasien-pasien yang mengalami penyakit jantung koroner maupun dyslipidemia ya. Pada umumnya makanan dengan
serat tinggi ini mengandung energi yang rendah sehingga dapat membantu menurunkan berat badan serta menimbulkan rasa kenyang sehingga menunda rasa lapar. Nah, tujuan diet tinggi serat sendiri adalah untuk memberi makanan sesuai kebutuhan gizi yang tinggi serat sehingga dapat merangsang peristaltik usus agar defekasi itu dapat berjalan dengan normal. Nah, itu ya untuk syarat-syarat dietnya, silahkan dicermati sendiri kebutuhan energinya, protein, lemak, karbohidrat, serta vitamin dan mineral ya. Nah, dalam diet serat tinggi ini, maka jumlah serat yang dibutuhkan itu adalah sejumlah 30-50 gram per hari, terutama itu dari serat yang tidak larut air, yang berasal dari beras tumbuk, beras merah, sayuran, dan buah-buahan. Oke, lanjut ke diet kelima, yaitu adalah diet sisa rendah. Yang dimaksud diet sisa rendah itu adalah makanan yang terdiri dari bahan makanan rendah serat dan hanya sedikit meninggalkan sisa. Sisa itu adalah bagian-bagian makanan yang tidak diserap seperti yang terdapat di dalam susu dan produk susu serta serat daging yang seratnya itu kasar. Selain itu, pada diet ini juga dilakukan pembatasan pada makanan yang sifatnya itu merangsang saluran cerna. Misalnya seperti makanan yang menghasilkan banyak gas, kopis, kemudian makanan-makanan pedas dan berbumbu tajam, seperti itu harus dilakukan pembatasan. Untuk tujuan dietnya ini adalah untuk memberikan makanan sesuai kebutuhan gizi yang sedikit mungkin meninggalkan sisa sehingga dapat membatasi volume feses agar fesesnya itu tidak terlalu banyak dan tidak merangsang saluran cerna. Jadi untuk mengurangi kerja saluran pencernaan. Nah, untuk syarat dietnya itu harus disesuaikan dengan umur, gender, dan aktivitasnya. Kemudian itu kebutuhan protein, lemak, dan karbohidrat silahkan dicermati. Kemudian yang ditekankan di sini adalah menghindari energi dari makanan yang berserat tinggi karena diketahui bahwa serat itu susah untuk dicerna. Kemudian asupan serat maksimal itu hanya 8 gram per hari. Kemudian juga menghindari produk-produk yang menghasilkan banyak sisa di saluran pencernaan atau susah dicerna seperti susu, produk susu, dan daging yang berserat kasar. Kemudian menghindari makanan yang terlalu berlemak, terlalu manis, terlalu asam, dan berbumbu tajam, di mana makanan-makanan tersebut sifatnya itu merangsang kerja organ-organ pencernaan. Kemudian makanan itu harus dihidangkan pada suhu yang tidak terlalu panas maupun dingin, diberikan dengan jumlah atau porsi yang kecil dengan frekuensi yang sering. Jadi sedikit-sedikit tapi sering. Nah, untuk pemberian jangka waktu panjang itu harus disertai dengan suplai vitamin dan mineral. Kemudian juga perlu dampingan makanan formula atau makanan parenteral untuk memenuhi kebutuhan vitamin maupun mineral dan kebutuhan nutrisi yang lain. Kemudian yang keenam ada diet penyakit hati. Jadi kalian sudah tahu ya kalau hati itu adalah alat tubuh yang berperan dalam metabolisme karbohidrat, lemak maupun protein. Pada diet ini ditujukan untuk meningkatkan regenerasi jaringan hati. Kemudian mencegah kerusakan lebih lanjut atau meningkatkan fungsi jaringan hati yang tersisa. Untuk mencegah katabolisme protein, mencegah penurunan berat badan atau meningkatkan berat badan bila kurang, mencegah atau mengurangi asites, varises esofagus, dan hipertensi portal, serta mencegah terjadinya koma hepatik. Nah, untuk
Syarat dietnya yang pertama itu energi tinggi untuk mencegah pemecahan protein yang diberikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan pasien, yaitu 40-45 kilokalori. Kemudian kebutuhan lemak sebanyak 20,25% dan kebutuhan protein agak tinggi yaitu 1,25 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan agar terjadi anabolisme protein. Kemudian vitamin dan mineral diberikan sesuai dengan tingkat defisiensi. Natrium diberikan dalam jumlah rendah tergantung keparahan dari edema dan asites yang terjadi. Cairan diberikan biasa kecuali bila ada kontraindikasi dan bentuk makanannya itu harus lunak. Ada keluhan mual dan muntah atau makanan itu bisa disesuaikan dengan saluran pencernaan pasien. Kemudian yang ketujuh itu adalah diet penyakit DM atau diabetes mellitus, di mana DM sendiri itu adalah kumpulan gejala yang timbul pada seseorang yang mengalami peningkatan kadar gula darah ya akibat kekurangan hormon insulin. Tujuan diet ini adalah untuk mempertahankan kadar gula darah itu supaya mendekati normal dengan menyeimbangkan asupan makanan dengan insulin, baik insulin dari luar atau yang diproduksi oleh tubuh, kemudian menyeimbangkan dengan obat penurun glukosa dan juga aktivitas fisik yang dilakukan oleh pasien. Kedua, tujuannya adalah memberi cukup energi untuk mempertahankan atau mencapai berat badan normal dan meningkatkan derajat kesehatan secara keseluruhan melalui gizi optimal. Untuk syaratnya, silakan dicermati ya. Di sini yang ditekankan adalah penggunaan gula murni dalam minuman dan makanan itu tidak diperbolehkan kecuali jumlahnya sedikit, hanya untuk bumbu saja. Jadi untuk minuman-minuman itu sama sekali sudah tidak boleh menggunakan gula murni. Kemudian untuk gula alternatif itu jumlahnya juga harus dibatasi. Nah, untuk pasien DM dengan tekanan darah normal itu diperbolehkan mengkonsumsi natrium atau garam dapur itu jumlahnya sama seperti orang sehat, yaitu sekitar 3000 mg per hari. Nah, kemudian untuk diet ini juga harus memenuhi vitamin dan mineral. Kemudian yang ke-8 itu adalah diet penyakit jantung. Penyakit jantung ini terjadi akibat proses berkelanjutan di mana jantung itu secara berangsur-angsur kehilangan kemampuannya untuk melakukan fungsi secara normal. Nah, tujuan diet penyakit jantung ini yang pertama itu memberikan makanan secukupnya tanpa memberatkan kerja jantung. Kemudian menurunkan berat badan bila terlalu gemuk, mencegah atau menghilangkan penimbunan garam atau air. Untuk syarat dietnya itu silakan dicermati untuk kebutuhan energinya, protein, lemak, dan kolesterol. Nah, yang ditekankan pada diet ini untuk konsumsi kolesterol ini harus dalam jumlah yang rendah. Apalagi seseorang atau pasien itu memiliki penyakit dislipidemia. Kemudian vitamin dan mineralnya cukup dan dilakukan pembatasan konsumsi garam untuk pasien dengan hipertensi atau edema. Kemudian makanannya itu juga harus dalam bentuk yang mudah dicerna untuk meringankan kerja jantung, dan juga makanannya itu tidak merangsang saluran pencernaan yang dapat menimbulkan gas. Kemudian juga harus diperhatikan konsumsi seratnya, di mana seratnya itu harus cukup untuk menghindari konstipasi. Karena jika pasien jantung itu mengalami konstipasi,
untuk defekasi atau buang air besar itu akan meningkatkan kerja jantung saat mengejan. Dan kebutuhan cairannya sekitar 2 liter sesuai kebutuhan, dan untuk porsinya yang diberikan ini juga porsi kecil dan sering ya. Bila kebutuhan gizi tidak dapat dipenuhi melalui makanan, dapat diberikan tambahan berupa makanan enteral, parenteral, ataupun suplemen gizi ya. Yang ke-9 ada penyakit stroke, diet penyakit stroke ya. Penyakit stroke itu adalah kerusakan pada bagian otak yang terjadi bila pembuluh darah di otak itu tersumbat ataupun pecah, sehingga suplai oksigen dan zat-zat itu ke bagian otak itu mengalami gangguan. Nah, untuk tujuan diet ini yang pertama adalah memberikan makanan secukupnya untuk memenuhi kebutuhan gizi pasien dengan memperhatikan keadaan dan komplikasi penyakit, memperbaiki keadaan stroke seperti disfagia, pneumonia, kelainan ginjal, dan juga dekubitus. Kemudian mempertahankan keseimbangan cairan elektrolit. Untuk syarat dietnya, energinya cukup, protein cukup, lemak cukup, karbohidrat cukup. Silahkan untuk jumlahnya kalian cermati. Dan untuk kebutuhan vitaminnya juga cukup ya, terutama vitamin A, asam folat, vitamin C dan E. Kemudian juga mineralnya harus terpenuhi. Serat cukup untuk membantu menurunkan kadar kolesterol darah dan mencegah konstipasi. Kemudian kebutuhan cairan normal, kecuali pada keadaan edema atau asites. Cairan perlu dilakukan pembatasan. Nah, untuk penyajian makanannya ini disesuaikan dengan kemampuan pasien dalam mencerna makanan ya. Dan makanannya diberikan dalam porsi kecil dengan frekuensi yang sering. Yang ke-10 ada diet penyakit ginjal kronik. Apa itu penyakit ginjal kronik? Jadi gagal ginjal kronik itu adalah keadaan di mana terjadi penurunan fungsi ginjal yang cukup berat secara perlahan-lahan, yang terjadi secara menahun, yang disebabkan oleh berbagai penyakit ginjal. Tujuan diet pada penyakit ginjal kronik ini adalah untuk mencapai dan mempertahankan status gizi optimal dengan memperhitungkan sisa fungsi ginjal agar tidak memberatkan kerja ginjal. Kemudian yang kedua itu untuk mencegah dan menurunkan kadar ureum darah yang tinggi, mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit, dan mencegah atau mengurangi progresivitas gagal ginjal dengan memperlambat turunnya laju filtrasi glomerulus. Nah, untuk syarat dietnya sendiri, untuk energinya, kebutuhan energinya silahkan dicermati ya. Itu berapa porsi proteinnya, lemaknya, karbohidratnya. Kemudian untuk natriumnya itu perlu dibatasi apabila ada hipertensi, edema, asites, oliguria maupun anuria. Karena output cairannya itu menurun sehingga intake-nya juga harus dibatasi ya. Kemudian untuk intake kaliumnya juga harus dibatasi 40-70 mg apabila ada hiperkalemia, oliguria atau anuria, karena fungsi ginjalnya ini tidak mampu membuang kalium sehingga kalium dalam darah itu meningkat, dan kalium ini sangat berbahaya ya apabila mengalami peningkatan ataupun penurunan di rentang normal karena dapat menyebabkan serangan jantung. Kemudian cairannya harus dibatasi sebanyak jumlah urin sehari ditambah pengeluaran cairan melalui keringat dan pernafasan, yaitu ditambah 500. Jadi untuk menentukan jumlah cairan pada orang dengan penyakit ginjal kronik itu
jumlah urinnya itu harus dihitung ya, benar-benar harus dihitung, diukur dengan gelas ukur sehari selama 24 jam itu jumlahnya berapa, kemudian ditambah 500. Itu adalah jumlah cairan yang boleh dikonsumsi. Kemudian juga perlu diperhatikan untuk intake vitaminnya ya. Nah, yang terakhir ini ada diet penyakit kanker. Kanker ini adalah pembelahan atau pertumbuhan sel secara abnormal ya, yang tidak dapat dikontrol sehingga cepat menyebar. Tujuannya diet ini adalah untuk memberikan makanan yang seimbang sesuai dengan keadaan, penyakit, serta daya terima pasien, mencegah atau menghambat penurunan berat badan secara berlebihan, mengurangi rasa mual, muntah, dan diare, dan mengupayakan perubahan sikap dan perilaku sehat terhadap makanan oleh pasien dan keluarganya. Syarat dietnya itu ya untuk laki-laki dan perempuan, kemudian protein tinggi, lemak sekitar 15-20% dan sisanya itu karbohidrat. Kemudian vitamin dan mineral cukup, terutama vitamin A, B kompleks, C, dan E. Ini untuk pasien-pasien yang akan menjalani medikasi radioaktif itu harus dibatasi ya konsumsi iodiumnya. Kemudian untuk yang imunitasnya itu mengalami penurunan ditunjukkan dengan peningkatan jumlah leukosit lebih dari 10.000, dan pasien itu akan menjalani kemoterapi harus mendapatkan makanan yang steril dan harus juga diperhatikan porsinya ya. Porsinya sedikit-sedikit tapi sering. Oke, ini daftar pustakanya ya. Untuk lebih detailnya diet pada penyakit kronis, misalnya penyakit kanker, penyakit gagal ginjal kronik, dan lain sebagainya, itu kalian bisa membaca makalah yang sudah dibuat kemarin, yang sudah dibagi berkelompok itu. Silahkan kalian download di Dropbox, kalian pelajari ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silahkan bisa langsung ditanyakan saja ya. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.